Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita sudah tiba hari ini di kitab Ayub pasal yang ke-28. Ayub pasal 28. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari ayat yang ke-12. Ayub pasal 28. Nanti Bapak Ibu ada waktu tolong baca mulai ayat yang pertama tentunya ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ya, jadi Ayub ini memberikan suatu pertanyaan yang penting, di mana hikmat dapat ditemukan. Kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat yang pertama, Ayub menceritakan begini tentang tambang-tambang, tentang emas, tentang tembaga, tentang perak, ya, yang ada di dasar bumi yang paling dalam. Ya, Ayub bilang begini, orang berjalan di atasnya, orang menginjak di atasnya, tapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang diinjak itu di dalamnya yang paling dalam ada perkara atau ada benda yang sangat berharga. Ya, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, emas, perak, tembaga, batu bara itu semuanya ada di dalam dasar bumi yang dalam sekali. Nah, Ayub mengumpamakan seperti itu. Dia bertanya, ya, apakah kita ini mencari hikmat, mencari pengertian itu harus seperti orang yang menggali tambang-tambang itu? Ya, jawabannya benar. Emas, tambang-tambang, barang berharga itu tidak ada di permukaan, tapi ada di tempat yang sangat dalam. Artinya apa? Untuk mendapatkan emas harus punya usaha, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Untuk mendapatkan barang-barang tambang di perut bumi harus ada usaha, ya, usaha yang kuat dengan alat dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti kita menemukan bongkahan-bongkahan batu, dan dari situ harus diusahakan, diolah sedemikian rupa, maka keluarlah barang-barang yang berharga yang namanya emas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ayub mau mengumpamakan bahwa seperti emas, hikmat itu juga tidak ada di permukaan, ya. Tidak ada di antara manusia. Hikmat itu hanya ada pada Tuhan. Dan untuk mendapatkan hikmat itu harus ada usaha keras dan sungguh-sungguh. Usaha keras dan sungguh-sungguh itu bagaimana? Usaha keras dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmat Tuhan itu adalah menghormati Tuhan dan dengan cara hidup takut akan Tuhan. Ya, satu kali saya kaget Bapak Ibu sekalian, ya, ada seorang ibu, dia bilang begini kepada anaknya, ya, "Hei nak, jangan mainan telepon ya, kalau mama sedang bicara tak tempeleng kamu." Ya. Kaget loh, mamanya galak ya kan. Jadi gara-gara mamanya bicara sama anak itu, tapi anaknya asik main telepon. Kemudian setelah kami berpisah dengan ibu dan anaknya itu, saya bilang sama istri saya, ya kan, galak ya ibu itu. Iyalah, anaknya kebangetan, masa mamanya bicara, ya kan, anaknya main telepon. Aku juga nggak mau, ya kan. Kalau aku bicara sama kamu, kamu mainan telepon. Kalau anakku mainan telepon ketika aku bicara, aku juga nggak mau, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini kan punya kenalan banyak pejabat, ya, waktu semasa bisnis maupun sekarang ada di New York. Saya berusaha menjalin hubungan dengan pejabat-pejabat Indonesia yang ada di KJRI. Untuk apa? Saya ini warga negara Amerika, Bapak Ibu sekalian.
tapi saya menjalin hubungan dengan para pejabat itu untuk kepentingan jemaat Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kalau berbicara dengan para pejabat, ya, itu saya tidak akan mainan handphone. Sebelum saya ketemu dengan beliau-beliau itu, handphonenya saya silent, Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu saya off, ya, supaya apa? Supaya ketika pejabat itu berbicara atau orang itu berbicara kepada saya fokus untuk mendengarkannya. Itu namanya menghormati. Amin. Nah, untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan, kita perlu menghormati Tuhan. Jadi kalau ada ibadah, jangan mainan telepon, ya kan? Fokuslah kepada ibadah itu, fokuslah kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak fokus, maka kita nggak mendapat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ya, sesuatu yang kita anggap penting, ya, sesuatu yang kita anggap penting, pasti kita berani berkorban untuknya, ya kan? Kalau hadirat Tuhan itu kita anggap penting, firman Tuhan itu kita anggap penting, pasti kita mau mengabaikan WhatsApp kita, message kita, handphone kita, atau berita-berita yang masuk kepada kita. Kenapa? Karena kita menganggap penting Tuhan Allah itu. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, waktu di masa-masa pandemi itu saya bisa ikut kegiatan Zoom meeting itu, ibadah itu antara 4 sampai 6 kali dalam satu hari. Ya kan? Terus kalau saya ikut pertemuan ibadah itu, ya kan, semua gadget-gadget yang ada di sekitar saya itu saya matikan. Bapak Ibu sekalian, ya, maaf saya nggak pamer, ya. Saya ini dikelilingi, ya, saya dikelilingi ini 4 sampai 5 gadget, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ini dikelilingi 4 sampai 5 gadget dengan berbagai jenis, macam dan ukuran. Tapi semuanya tidak mengganggu saya, sebab ketika ikut ibadah, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya nyalakan, ya ini yang untuk ibadah saja, yang lain-lainnya tidak. Ini kenapa? Ini bentuk menghormati Tuhan. Nah, ketika kita menghormati Tuhan dan kita hidupnya takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, percayalah kita akan punya hikmat daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita menganggap hikmat Tuhan itu penting, pasti kita berani berkorban untuknya, ya kan? Untuk sesuatu yang kita anggap penting. Berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban mengenakkan daging ini untuk sesuatu yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, maka percayalah Tuhan itu akan memberitahukan hikmat-Nya kepada kita dan Tuhan akan mengajarkan jalan-jalan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, saya ini menyadari Bapak Ibu sekalian, bahwa saya ini orang yang tidak berharga, orang yang tidak berarti, yang mana saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya ini bisa ada sebagaimana saya ada hari ini, itu sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Saya ini yang nobody bisa menjadi somebody. Saya ini yang nothing bisa menjadi something. Saya seseorang yang tidak berharga, tidak berarti, apalagi masa lalu saya. Saya ini seperti sampah masyarakat. Orang yang tidak berguna. Kalau boleh ada sebagaimana saya ada hari ini, itu karena anugerah Tuhan.
Maka itu saya sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dan hidup saya mau menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu karena Tuhan itu saya anggap penting, saya nggak pernah bosan dalam cari Tuhan. Ya kan? Ada orang yang gampang bosan, cari Tuhan itu bosan. Kenapa orang bosan cari Tuhan? Karena dianggap Tuhan itu tidak penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Yongki 4 tahun pernah saya tinggalkan, ya, 4 tahun saya tinggalkan, ya. Maka supaya suaminya ini kembali, setiap hari Ibu Yongki melakukan hal yang sama. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan otomatis, ya kan? Setiap hari Ibu Yongki datang ke hadirat Tuhan seorang diri, menyembah dan memuji Tuhan. Setiap hari berdoa dia untuk suaminya yang hilang ini, ya kan? Berdoa, berdoa. Bosan nggak? Enggak. Kenapa nggak bosan? Karena Ibu Yongki tahu Tuhan itu penting, dan pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Makanya Bu Yongki nggak bosan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Seperti hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menganggap gosok gigi itu penting, ya, kalau Bapak Ibu menganggap gosok gigi itu penting, saya percaya kita setiap hari melakukan gosok gigi dengan gembira, sukacita, tanpa terpaksa. Mengapa? Karena kita menganggap gosok gigi itu penting. Demikian juga hormat akan Tuhan, menghormati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita anggap itu penting, pasti kita akan melakukan semuanya itu dengan gembira dan sukacita. Maka itu Ayub dalam keadaan terpuruk, Ayub dalam keadaan amat sangat tidak baik, Ayub tetap mau menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Ayub menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidupnya, ya. Berkali-kali saya katakan nanti di pasal terakhir kita akan lihat bagaimana Ayub mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena Ayub menghormati Tuhan, sehingga Ayub mendapatkan hikmat, wisdom yang daripada Tuhan. Kemudian di dalam Ayub 28 ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Tetapi kepada manusia, ia berfirman, kata Ayub, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, jadi hikmat itu adalah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan itu adalah akal budi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau hidup menjauhi kejahatan, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini adalah soal mau atau tidak mau. Ya, ketika kita mau melakukan hal itu, percayalah kita akan menjadi orang yang berakal budi. Seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang jatuh bangun di dalam kejahatan, ya. Seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang begini, dan kemudian ketika saya mau menolong orang itu untuk keluar dari kejahatan yang dia buat, dia bilang, nggak bisa, Pak Pendeta, nggak bisa. Ini bukan nggak bisa, tapi tidak mau. Ya kan? Sebab orang kalau mau keluar dari kejahatan, ya tinggal keluar saja. Seperti saya, ketika saya hidup dalam kejahatan, waktu saya pulang ke rumah, Ibu Yongki ini terheran-heran luar biasa. Lu, kok pulangnya cuman begitu mudah, ya kan? Tentu karena hasil doa daripada Ibu Yongki dan keluarga, maka Tuhan menjamah sedemikian rupa sehingga saya
dengan sukacita sukarela meninggalkan kejahatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari biarlah seperti apa yang dikatakan pada pagi hari ini. Kita mau berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmat dan akal budi dari sorga. Apa itu hikmat dan akal budi? Hikmat dan akal budi adalah segala jalan yang tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat dan akal budi, percayalah hidup kita akan semakin diperluas dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan yang gilang gemilang. Ingat, hikmat dan akal budi itu adalah hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kami mulai hari ini mau berusaha sungguh-sungguh seperti orang menggali untuk mendapatkan emas. Demikian juga kami berusaha sungguh-sungguh untuk kami mendapatkan hikmat dan akal budi daripada sorga. Sebab sesungguhnya hikmat dan akal budi itu jauh melebihi emas nilainya. Roh Kudus, tolong kami untuk mulai hari ini kami bisa fokus akan hadirat Tuhan. Kami fokus akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menomorsatukan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa yang diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin.